Dari beberapa sesi obrolan bahwasanya Kang Wahyu Rohai ini pernah melanglang buana ke 5 benua. Sekarang pertanyaannya, bagaimana antusias warga dunia terhadap karawitan Sunda itu? Oke, bagaimana antusias warga dunia atau masyarakat dunia terhadap karawitan Sunda? Kalau saya bilang jempol 2 nih, luar biasa, luar biasa. Jadi di Indonesia ini kan banyak yang terkenal, misalnya ada Bali, ada Jawa, ada Minang, ya Padang, dan Sunda. Jadi itu luar biasa. Karawitan Sunda juga mendapat apresiasi yang sangat luar biasa di negara-negara luar gitu, di dunia luar ini. Jadi terasa sama saya ketika saya mengajar atau misalnya ketika saya ikut festival di negara-negara sana gitu. Jadi memang luar biasa. Luar biasanya kenapa? Karena memang mereka misalnya ini di sebuah universitas, misalnya di sebuah universitas di Amerika, di Australia, atau di Jerman, dimanapun gitu. Jadi kalau jurusan musik itu ada 2 pilihan. Jadi pilihan terakhirnya adalah yang mengambil mahasiswa yang mengambil musik itu ada 2, ASEAN Orchestra dan Western Orchestra. Jadi ASEAN Orchestra itu bentuknya gamelan. Jadi unit yang besar itu di Sunda itu gamelan. Misalnya wayang golek seperti itu. Dan keduanya Western Orchestra. Jadi alat perangkat barat gitu, alat musik barat. Nah, kebanyakan ketika pengalaman saya mengajar di luar negeri, dimanapun, itu banyak mahasiswa jurusan musik yang mengambil ASEAN Orchestra, gamelan. Jadi saya tuh ke sana mengajar gamelan, mengajar kenang, suling, vokal, misalnya seperti itu. Itu luar biasa tanggapannya. Dan hasilnya luar biasa juga karena mereka memang disiplin lah. Mereka itu disiplin gitu. Tidak ada misalnya mahasiswa yang kesiangan, telat masuk, yang begitu-begitu nggak ada. Gitu. Nah, di samping saya mengajar di situ dengan penuh kedisiplinan mahasiswa jurusan musik, saya juga sering diundang misalnya kolaborasi dengan musisi setempat, dengan seniman-seniman musisi itu, pemain musik gitu di situ, gitu yang minta ke saya untuk saya bisa bisa workshop lah untuk mereka gitu. Ya saya perkenalkan karena saya membawa bendera Jawa Barat dan Indonesia. Jadi saya kebanyakannya memberikan workshop gamelan dan perkusi. Nah, di sisi perkusi, saya berikan juga motif-motif ya, motif-motif kita aja, jangan terlalu jauh. Jadi motif-motif di Sunda, motif-motif Pelapak Kenang misalnya. Jadi itu motif-motif Pelapak Kenang itu sangat disukai oleh mereka-mereka yang pemain perkusi di dunia ini. Sebetulnya karena buat mereka tuh aneh, buat mereka tuh asing, dan mereka ingin tahu dan ingin bisa. Walaupun misalnya mereka bukan pemain kenang, tapi mereka akan mengambil motif atau ritme dari sebuah perkusi itu bagaimana di Indonesia seperti apa, Jawa Barat itu ritme musiknya seperti apa, ritmis musiknya seperti apa, dan motifnya seperti apa. Nah, yang saya berikan itu. Nah, saya banyak mengambil memang dari pukulan-pukulan atau tepak-tepak Pelapak Kenang. Ra, zoom, hei, ra. Jadi semua diperagakan dengan baik dan geraknya gitu. Walaupun mereka misalnya ada yang membawa tabla, derbuka, jembe gitu, skit drum, setam dan lain-lain. Nah, mereka ambil intinya, mereka ambil motifnya. Oh, di Indonesia tuh ada motif ini, di Bandung tuh ada motif ini, yang mereka tidak kenal di sana. Makanya mereka serius dan luar biasa, ulet gitu, disiplin waktu bang-bangnya. Itu aja. Jadi luar biasa, sangat diminati Kang, sangat diminati, sangat. Jadi mahasiswa di sana bisa membaca partitur karawitan ya? Betul, karena saya juga mengajar karena memang harus akademis di sana. Tidak bisa mengajar di sini misalnya seperti di sini dibeokeun we lah gitu. Tak kieu ya main teh dang titi biasa seperti itu. Karena kalau diajarkan seperti itu, dibeokkan, ketika kita pulang, misalnya ketika saya pulang mereka nggak bisa main. Ya, dengan begitu saya membuat partitur. Baik itu komposisi, baik tradisi maupun klasik musiknya gitu. Jadi dibikin partiturnya. Ketika saya pulang pun mereka masih bisa menabuh karena ada partiturnya, ada notasinya begitu. Notasi apa? Notasi daminatilada. Notasi daminatilada. Daminatilada. Yang itu yang daminatilada, yang itu yang kita kasih gitu. Kalau kita kasih misalnya notasi dengan not balok, mereka nggak ada asing lagi. Jadi mereka itu mempelajari juga ketika saya mengajar ke sana, mereka mempelajari juga notasi pentatonik daminatilada karyanya Raden Mahyar Anggakusuma Dinata. Saya salut. Itu luar biasa. Jadi mereka bisa menabuh tanpa saya. Nah itu. Jadi kenapa saya diulang lagi begitu kan? Diulang terus ke Amerika tuh mungkin udah 7-8 kali. Jadi
mereka bilang, kenapa Anda diundang lagi? Karena mahasiswa belajar dengan Anda happy. Mahasiswa belajar dengan Anda tuh enjoy. Jadi, ya kita apa ya, kita sodorkan. Kalau saya mengajar, saya sodorkan. Ini pengalaman ya, ini pengalaman. Anda belajar dengan saya, mau tradisi, mau klasik, mau komposisi. Kebanyakan memang ngacungnya komposisi sel gitu kan. Mau belajar komposisi, oke. Karena komposisi lahir dari sebuah tradisi, begitu. Tidak akan ada komposisi kalau tidak ada tradisi. Karena pengembangan ke komposisi itu, kalau yang karyanya yang bagus, rata-rata orang yang tradisinya kuat. Orang yang main tradisinya kuat, terus dia juga ambil akademi sekolah misalnya. Ada SMKN 10, ada STSI Bandung yang sekarang ISBI. Nah, loncatnya itu ke komposisi. Ketika komposisi itu bagus, diteliti, oh orang ini memang di tradisinya kuat. Jadi komposisi itu bukan pelarian karena tidak bisa menabuh tradisi. Terus memilih komposisi, tidak sebetulnya. Yang benar itu, yang komposisinya bagus itu memang berangkat dari orang-orang tradisinya kuat. Orang tradisinya kuat. Jadi orang-orang yang memang menekuni tradisi, tabuh tradisi, kuat gitu. Ketika membuat ya komposisi, itu menjadi bagus. Karena dasarnya, pondasinya udah kuat di tradisi. Jadi apapun, jadi jangan jadi pelarian komposisi. Kebanyakan begitu, saya mah tidak bisa tradisi, saya mah nyokotnya komposisi we. Nah itu jadi salah, Itu yang bagus itu orang yang kuat di tradisi baru mengambil komposisi, dan itu kan membentuk sebuah karya yang luar biasa. Saya kira seperti itu.